Cerita kisah nyata, jenazah dilangkahi kucing hitam. Simak terus ceritanya. Tiba-tiba warga Jati dihebohkan dengan berita kematian seorang wanita muda yang masih berusia 35 tahun. Semua tak menyangka bahwa Asita telah berpulang secepat itu. Padahal, warga sebelumnya melihat Asita segar bugar dan masih beraktivitas biasa. Warga berbondong-bondong datang untuk melayat ke rumah besar milik Asita. Isak tangis keluarga membuat pelayat ikut larut dalam suasana duka. Bahkan mereka mengenang almarhumah semasa hidupnya yang dikenal suka bergaul. "Asita, kenapa kamu tinggalkan abang?" Karyo mencak-mencak tak menentu. Ia tak terima dengan kepergian Asita yang bagai mimpi baginya. Baru 3 jam yang lalu Asita duduk bercengkerama bersama Karyo. Tiba-tiba Asita mual dan muntah darah kejang-kejang. Lalu tak sadarkan diri, Karyo memanggil dokter yang tinggal di desa sebelah untuk memeriksa kondisi istrinya. Namun takdir berkata lain, Asita sudah tiada. "Asita kenapa meninggal seperti itu ya? Sangat aneh sekali. Apa jangan-jangan diguna-guna?" Para pelayat wanita yang duduk mengelilingi jenazah Asita saling berbisik. Satu persatu anggota pengajian di kampung itu datang, mereka mulai membaca surah Yasin. Sementara Karyo masih memeluk jenazah istrinya yang sudah terbujur kaku sambil meraung. "Asita sayang, bangun. Jangan tinggalkan abang dan Alifan. Kasihan anak kita masih kecil," ratap Karyo. Tiba-tiba entah dari mana datangnya seekor kucing hitam lewat dan melompati jenazah Asita. Semua orang menjerit karena kaget. Begitu juga dengan Karyo yang ikut mundur menjauhi jenazah istrinya. Jantung Karyo berdegup kencang, ia masih memegangi dadanya. "Sok. Astaghfirullahaladzim. Dari mana datang kucing itu?" seru salah seorang pelayat mengusap dadanya. Anehnya kucing itu lari ke arah kamar Asita. Salah seorang kerabat Karyo mencari kucing hitam tersebut ke dalam kamar. Ternyata tak ditemukan. "Mana kucingnya?" tanya seorang ketika Wahyudi keluar dari kamar. Wahyudi, kerabat dekat Karyo itu, menaikkan bahunya. Semua orang merasa takut. Ada beberapa orang yang pamit pulang lebih dulu hingga menyisakan balasan orang di dalam yang masih tetap membaca surah Yasin. "Pertanda buruk itu," geletuk seseorang. "Udah anggap aja itu gak ada apa-apa," bantah Wahyudi berusaha menetralkan suasana. Ia kembali keluar bersama pelayat pria di halaman rumah Asita. Sementara Karyo kembali mendekati jenazah istrinya. Tiba-tiba Karyo merasakan sesuatu yang tak beres dari tubuh istrinya. Ia beringsut mundur dan menatap ke arah jenazah yang ditutupi oleh kain jarik panjang itu. Tubuh Asita bergetar hebat hingga membuat orang-orang lari keluar karena ketakutan. Hanya Karyo yang tinggal di sana sambil melongo. Asita bangkit, duduk berselonjor. Tatapan matanya sangat kosong. Karyo yang sendirian di dalam sambil melongo. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tubuhnya kaku tak mampu ia gerakan. Hatinya menjerit ketakutan ingin lari juga keluar rumah. Namun tubuhnya tak menginginkan itu. Asita menyeringai, kemudian tubuhnya ambruk lagi. Barulah Karyo berteriak. Ia buru-buru keluar meninggalkan jenazah istrinya sendirian di dalam rumah. Ada seorang gadis kecil berusia 7 tahun memanggil ibu di balik pintu kamar. Ia keluar dengan duduk di dekat jenazah ibunya. Orang-orang hanya berani mengintip di depan pintu utama saja. "Alifah, sini," panggil Karyo di ambang pintu. "Ibu tadi bangun pak," ucap Alifah dengan polos. "Ibu sudah tiada Alifah," ucap Karyo dengan suara parau. Alifah menggelengkan kepalanya. Anak itu masih belum menerima kematian sang ibu yang begitu cepat dan terasa seperti mimpi baginya. Sedari tadi ia hanya di dalam kamar mencoba mempercayai pikirannya saja bahwa ibunya masih hidup. "Ada apa ini bapak-bapak? Kenapa di luar semua?" Kyai Ramdan menerobos kerumunan warga yang berdesak-desakan di depan pintu ingin melihat kondisi jenazah Asita. "Asita tadi bangkit Kyai," sahut seseorang. "Kok bisa?" Kyai Ramdan mengerutkan dahinya. "Iya Kyai, istri saya bangkit lagi setelah dilangkahi kucing hitam," ucap Karyo. "Astagfirullahalazim, mana mungkin ini bisa terjadi? Kami tidak tahu Kyai." "Sudah, ayo kita urusi jenazah sebelum masuk waktu asar. Takutnya nanti ditunda-tunda keburu petang." "Apa tidak apa-apa Kyai?" "Memangnya kenapa? Itu jenazah juga sudah dalam posisi semestinya." Kyai Ramdan melirik ke arah jenazah.
Warga satu persatu bubar. Ada yang duduk di halaman dan yang kembali masuk ke dalam lagi. Karyo kembali masuk dan duduk bersama anaknya di samping jenazah istrinya. Tinggal beberapa orang saja yang mau membaca Yasin sembari menunggu jenazah akan dimandikan. Lalu dimandikan. Pelan-pelan menggosok lipatan di tubuhnya. Ucap Saudah orang yang terbiasa memandikan jenazah di desa mereka. Astagfirullah, Ibu Saudah, kenapa berdarah? Tunjuk wanita yang menemani Saudah untuk membersihkan bagian kemaluan Asita. Ya Allah, seru Saudah yang juga kaget setelah melihat darah mengalir tanpa henti. Coba panggil Karyo. Titah Saudah pada rekannya. Ia ingin tahu apakah Asita belum meninggal lagi haid. Tak lama kemudian, Karyo datang. Lelaki itu tak mengerti kenapa ia dipanggil ke bilik hijau itu. Apa almarhumah sebelumnya haid? Tanya Saudah pada Karyo. Setauku tidak, memang kenapa? Karyo balik bertanya. Tidak, ya sudah kalau begitu, ucap Saudah, secara tidak langsung meminta Karyo untuk keluar. Karyo pun keluar membiarkan orang-orang itu memandikan jenazah istrinya. Tubuh Asita kembali diguyur air secara perlahan, setelah itu siap dikafankan. Ada apa dengan jenazah Asita itu? Ditunggu episode selanjutnya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.